Do you wanna know? Perkumpulan Masyarakat Transparansi Jawa Barat atau Mata Jabar menyebutkan, Dinas PUPR Kabupaten Garut memiliki kurang lebih 92 paket pekerjaan, yang dikerjakan dengan swakelola dengan jumlah anggaran kurang lebih Rp 29.489 juta. Dari 92 paket pekerjaan banyak yang mungkin bermasalah, salah satunya yaitu paket pekerjaan pembangunan Jalan Poros Cilawu Banjarwangi yang banyak menyita perhatian publik. Permasalahan proyek pembangunan tersebut diduga telah menyebabkan terjadinya konflik horizontal dan disharmoni di masyarakat, yang pada akhirnya muncul pro kontra di masyarakat. Agar memberikan klarifikasi terhadap media, supaya tidak simpang siur lagi, ini tipe swakelola 1 atau 2, alasannya apa, nanti kita akan pilih, Bu. Dan tolong kalau bisa, hari ini jangan ada yang diswakelolakan. Tahun 2002 hiji lah, ayeuna we ka penyediaan heula. Ke lamun geus nyerah penyedia ya di akhir, misalkan Agustus atau September geus nyerah, eueuh nu ngalaksanakeun, eueuh nu berminat tata swakelowakeun. Nyatanya mohon dengan sangat supaya tidak terjadi, Bu, disharmoni, kasihan, Bu, masyarakat pro kontra. Ya, Bu, ya. Dan ini supaya ada pertanggungjawaban yang jelas ya, Bu, ya, action yang jelas di lapangan, supaya ada efek jerah, Bu, bagi di pekerja ASN yang ada di lingkungan PUPR. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi tadi bahwa ada beberapa alasan kenapa pekerjaan menjadi sukarela, yaitu karena kepuasan bupati gitu kan. Saya cuma ingin mengingatkan kembali bahwa negara kita ini adalah negara hukum, bukan negara main-main, bukan negara kerajaan. Sehingga apabila seorang kepala daerah tidak suka semena-mena gitu kan, saya naik dewe ngarubah gitu tanpa ada regulasi heula anu bener, payung hukumna anu bener. Hati-hati, saya mengingatkan bahwa bapak-bapak ini terikat dengan aturan. Bahwa bapak-bapak ini adalah ASN, aparatur sipil negara, yang notabene secara tidak langsung merupakan pelayan dari masyarakat. Mohon mentalnya jangan jadi hanya mental operator saja, tapi cobalah mentalnya rubah menjadi mental seorang leader, yang mana ketika Bapak digaji oleh uang masyarakat, Bapak bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan kepala daerah yang menguntungkan dirinya sendiri gitu. Saya cuma mengingatkan, apabila Bapak lupa, hati-hati Pak, negara kita negara hukum, Bapak terikat aturan, masyarakat punya hak untuk melaporkan ketika ada pelanggaran-pelanggaran hukum. Dan apabila terjadi kesenangan, entah itu di tataran atas pemerintah, kepala daerah ataupun di bawah, itu merupakan delik pidana. Saya cuma mengingatkan. Dikarenakan mungkin ini semangatnya semangat untuk perbaikan, Bu, ya. Mohon segera diperbaiki mungkin kesalahannya, ataupun yang belum sedikit ada masalah diperbaiki sebesar-besarnya gitu kan, Bu. Terus komunikasi juga, Bu, komunikasi terhadap komunikasi dengan bawahan Ibu juga mungkin kurang sinkron juga, Bu, ya. Mohon segera diperbaiki. Sekali lagi terima kasih, kita tutup dengan bacaan. Hari ini kita melaksanakan audiensi terkait dengan evaluasi kinerja ASN yang ada di lingkungan Dinas PUPR bersama Komisi 1 kemudian BKD. Nah, apa yang dievaluasi atas timbulnya beberapa permasalahan, dugaan permasalahan, salah satunya yang menyita perhatian publik itu adalah Jalan Poros Cilawu Banjarwangi. Nah, yang kita kritisi di sini, ini permasalahannya, penyebabnya adalah kelalaian serta ketidakprofesionalan, dugaan ketidakprofesionalan atas kinerja ASN yang ada di lingkungan Dinas PUPR. Pertama, kami menduga PUPR dan bahkan Bupati melakukan kebohongan publik terkait dengan informasi yang disampaikan kepada masyarakat, bahwasanya pekerjaan Banjarwangi Cilawu itu Jalan Poros itu dilaksanakan dengan swakelola tipe 2, padahal di dokumen itu swakelola tipe 1. Dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasanya pun itu kami duga melanggar peraturan presiden, kemudian peraturan lembaga kebijakan barang dan jasa.
Nah, selain permasalahan itu juga barusan kita bahas terkait dengan beberapa permasalahan, yaitu banyaknya kegiatan atau proyek yang diswakelolakan oleh Dinas PUPR, dan itu kami menduga bahwa itu telah merampas atau mengambil hak pelaku usaha yang ada di Kabupaten Garut, kemudian tidak memberikan kesempatan kepada pelaku usaha di Kabupaten Garut, dan itu sangat mencederai hak-hak dasar para pengusaha yang ada di Kabupaten Garut, karena kalau diswakelolakan itu kan dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Nah, namun dari pihak PUPR menjawab bahwasannya itu didasari atas kekecewaan bupati yang banyak pekerjaan yang tidak selesai yang dilakukan oleh pengusaha Kabupaten Garut. Padahal kalau kita cermati, yang banyak mengecewakan itu bukan hanya pengusaha yang Garut, bahkan pengusaha dari luar Garut pun banyak yang mengecewakan masyarakat gitu. Seperti contoh PT Trimukti yang tidak membayar kontribusi, yang baru membayar 5 juta. Itu kan perusahaan luar yang mengecewakan masyarakat. Nah, kita membahas evaluasi itu, kita menekankan agar pekerjaan swakelola itu diganti oleh penyedia supaya pelaku usaha diberikan kesempatan untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan atau proyek yang ada di Dinas PUPR, kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha, kemudian dapat memeratakan perekonomian apalagi di dalam situasi pandemi seperti ini. Nah, alhamdulillah pihak PUPR merespon dengan baik juga. Insya Allah mungkin akan ditindaklanjuti secepatnya. Oke. Terima kasih. Menurut Akang sendiri dari jawaban Bu Luna itu relevan nggak? Kebanyakan yang tidak relevan, dan masih juga ada barusan bahwa ada SMS dari PPK bahwa itu sudah diperbarui, padahal itu belum diperbarui. Oke. Nah, kita update secara online data-datanya gitu. Lagi-lagi Bu Kadis itu seolah-olah akan dikibuli lagi sama bawahannya gitu, bahwasanya ini sudah diperbaiki padahal belum diperbaiki. Kedepan apa yang akan dilakukan oleh mata jabat terkait persoalan ini? Terkait dengan persoalan Cukup ini, dengan audiensi apa? gimana? Apakah cukup dengan audiensi hari ini apa? Oh, kita masih terus memantau kan. Apalagi kalau misalkan ada pengusaha yang hari ini tidak mendapatkan pekerjaan satupun dari pemerintah Kabupaten Garut, silahkan, kita akan advokasi, kita akan somasi mungkin dinas-dinas yang banyak melakukan pekerjaannya lewat swakelola. Dalam statistik mata jabat ada berapa persen yang swakelola? Swakelola kalau dari data awal 369 miliar, di PUPR itu sekitar 29 miliar kan. 29 miliar itu diswakelolakan sebanyak 92 kegiatan, 92 paket pekerjaan. Dengan audiensi hari ini apakah akan ada pelaporan baik itu ke PPNS atau gimana? Terkait dengan itu kita ada rencana ke situ, namun kita masih mengkaji terlebih dahulu supaya tepat melaporkan siapa, tergugat siapa, dan lain sebagainya. Karena saya yakin dan menduga bukan hanya permasalahan jalan poros saja yang nilainya besar, ada beberapa pekerjaan swakelola yang nilainya hampir sama dengan jalan poros gitu, dan itu ada potensi beberapa permasalahan juga. Oke. Dari gambaran sementara nih Kang, di PUPR itu yang harus dirubah atau diganti siapa Kang? Gimana? Dari gambaran kecil nih, gambaran sementara. Kesalahan utama di PUPR itu siapa? Kalau menurut kami ya, kami menduga penempatan beberapa pejabat yang ada di Dinas PUPR itu tidak berdasarkan sistem merit, artinya tidak berdasarkan sesuai dengan kompetensinya, dengan kompetensi mereka di jabatannya gitu. Karena terbukti terkait dengan kasus jalan poros ini, perencanaannya kemana, pelaksanaannya kemana. Pada akhirnya ya alasannya pembenaran semua, dan itu dari mulai Kadis, Sekdis, Kabir, juga PPK, banyak ini yang terkait para pelaku pengadaan barang dan jasa ini gitu. Berarti harus ada reformasi birokrasi di PUPR. Ini jelas reformasi birokrasi yang berdasarkan sistem merit. Kalau begini sistemnya siapa yang dirugikan? Ya masyarakat, Kita ya. kita masyarakat yang dirugikan atas permasalahan misalkan jalan poros, yang dirugikan masyarakat. Kita bukan dalam rangka pro atau kontra terhadap pembangunan. Pada dasarnya kita
mendukung pembangunan, karena sekecil apapun pembangunan itu pasti berdampak pada masyarakat, berdampak manfaat. Tapi pembangunan yang seperti apa? Pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang mengikuti peraturan dan prosedur yang ada, sehingga tidak menimbulkan ekses di kemudian hari. Yang tadinya membangun ini malah merusak. Kan yang terjadi hari ini adalah disharmoni di masyarakat, ada konflik horizontal, seolah-olah diadu dombakan oleh pemerintah gitu. Seolah-olah diadu domba ya. Iya. Terkait ASN kan ada di BKD ini kan kewenangannya. Menurut BKD tadi seperti apa? Sistemnya memang ada kekeliruan seperti apa? Katanya nanti kalau dari BKD nanti akan masuk dalam sistem penilaian kinerja yang nanti akan dievaluasi, dan mungkin ini akan dikoordinasikan juga dengan Sekda, dengan inspektorat terkait dengan evaluasi kinerja ini. Oke. Untuk Bupati, karena Bupati sebagai PPK pejabat pembina kepegawaian, tolong pegawainya itu dibina dengan baik supaya bekerja secara profesional, jujur, kemudian tidak membanding masyarakat dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Mungkin itu pesan Bupati. Dan jangan melakukan intervensi ataupun intrusi, biarkan mereka bekerja berdasarkan konstitusi. Sekian dan terima kasih. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day.